Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Beni Pratama dengan NIM 2400003020. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mereview artikel dari Anang Santoso dengan judul Melihat Sastra Anak Dunia sebagai Alat Perjuangan Ideologi untuk memenuhi tugas teori sastra. Kita mulai. Melihat Sastra Anak Dunia sebagai Alat Perjuangan Ideologi, dari jurnal Anang Santoso, Universitas Negeri Malang. Hal yang melatar belakangi Anang Santoso menulis artikel ini adalah sastra anak atau SA dianggap netral, namun studi wacana kritis menunjukkan bahwa SA adalah syarat ideologi. Pengarang dewasa cenderung menyisipkan ideologi kepada pembaca anak. Kemudian, sastra anak membentuk cara anak memandang keluarga, masyarakat, hingga dunia. Jadi sastra anak mampu mengubah atau membentuk ideologi anak. Kemudian tujuan penelitian mengungkap bagaimana sastra anak di berbagai negara. Yang pertama, menjadi alat perjuangan ideologi. Yang kedua, mempengaruhi cara pandang anak terhadap realitas sosial dan sejarah. Dan yang ketiga, mencerminkan nilai dominan atau tandingan dalam masyarakat. Lanjut kepada kerangka teoritisnya. Modus ideologi dalam sastra anak dari Thomson. Yang pertama itu dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, legitimasi atau membuat ide tampak sah. Kemudian disimulasi, menyembunyikan dominasi. Dan yang ketiga, unifikasi, menyatukan komunitas. Yang keempat, fragmentasi, memecah kelompok. Dan yang kelima, reifikanasi, menjadikan abstrak tanpa nyata. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian pustaka, daftar pustaka atau library rich. Langkahnya ada 3. Yang pertama, seleksi artikel sastra anak berbasis wacana kritis. Kemudian analisis isi ideologi dalam SA. Dan yang ketiga, kategori hasil menjadi 7 kelompok ideologis atau 7 contoh. Contoh pertama 7 kelompok sastra anak ideologis. Yang pertama, dominasi ras. Yang kedua, kisah kepahlawanan. Yang ketiga, sejarah kontroversial. Yang keempat, ideologi lingkungan. Dan yang kelima, persaingan ideologi negara. Yang keenam, kritik ideologi. Dan yang terakhir, kesadaran kritis. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, yakni dominasi ras. Texel 1988 dan Stewart 2005 mengungkapkan sastra anak sering menggambarkan kulit hitam dan aborigin secara stereotip. Kemudian ideologi rasisme disamarkan lewat narasi positif dan simbolik. Dan yang ketiga, membentuk pandangan anak tentang superioritas ras. Contoh kedua, kisah kepahlawanan dari Simol 1994. Beowulf dijadikan teladan maskulinitas dan keberanian laki-laki Anglo-Saxon, menanamkan semangat imperialisme dan nasionalisme, menanam pahlawan sebagai simbol keunggulan ras tertentu. Yang contoh ketiga, sejarah kontroversial Columbus, Desai 2014. SA sastra anak Amerika menyajikan Columbus dalam 3 versi. Yang pertama, pahlawan besar, itu versi lama. Dan yang kedua, penjajah kejam, versi baru. Dan yang ketiga, gabungan 2 sisi. Jadi antara pahlawan besar dan penjajah kejam itu seimbang. Jadi anak dapat belajar sejarah sesuai sudut pandang ideologis. Dan yang contoh keempat, ideologi lingkungan. Apol 2003, Helm and I 1884 menunjukkan manusia menaklukkan alam. Dan yang kedua, California Blue 1994, manusia bersimbiosis dengan alam dan pergeseran dari dominasi ke kesadaran ekologi dalam sastra anak. Contoh kelima, persaingan ideologi negara, Kanat Souli 2005. Dalam bukunya Anak Yunani menyandingkan dua ideologi. Yang pertama, tradisi mistik dan adat lama. Dan yang kedua, rasionalitas dan modernisme. Buku anak menjadi ruang negosiasi identitas nasional. Contoh keenam, kritik ideologi, Matteo dan Greenberg 2009, kritik atas dominasi sastra klasik dalam pendidikan. Anak akan lebih tertarik membaca sastra anak yang dekat dengan pengalaman mereka. Dan mahasiswa cenderung membaca Harry Potter, Little Mermaid sebagai media kritik budaya populer. Dan contoh yang terakhir, kesadaran kritis. Bills pada tahun 2018, The Outsiders menumbuhkan
kesadaran anti-klasisme. Anak-anak akan diajak berpikir secara kritis terhadap sistem emosional yang menindas. Narasi itu akhirnya memberikan ruang untuk perubahan sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah sastra anak adalah media ideologis yang membentuk kesadaran sejak dini. Kajian wacana kritis membuka cara baru memahami kekuasaan dan nilai dalam sastra anak. Sastra anak akan selalu mengandung nilai yang dinaturalisasi bagi anak-anak. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.